Shalom semua, selamat pagi. Saya dapat ayat di dalam Efesus 6 ayat 10. Ini tentang peperangan rohani. Saya akan baca bahasa Inggris, nanti dijelaskan artinya apa yang kita harus lakukan. Karena di dalam reality, setan itu serang kita setiap saat. Karena waktunya sudah mau tamat dia. Dan dia mau bawa kita semua hidup di dalam dosa. Dan banyak yang tidak mengerti firman. Tapi pagi ini Tuhan akan menjelaskan apa itu peperangan rohani. Banyak yang tidak mengerti dan Tuhan kasih lihat sama saya kitab Efesus 6 ayat 10. Ini perlengkapan persiapan buat peperangan rohani, apa yang kita harus lakukan supaya kita tahu apa yang kita harus doa, lepaskan ucapan firman, dan menghancurkan aktivitas roh-roh jahat yang ada di dalam keluarga, komunitas, tetangga, dan kota Surabaya. Kita harus benar-benar sudah matikan daging, itu nomor satu. Kalau kita tidak matikan daging, kita tidak bisa peperangan rohani. Agak sulit. Kalau kita sudah matikan daging, itu proses ya. Matikan daging proses hari ke hari. Sampai Tuhan Yesus datang, kita harus salibkan daging. Saya sudah sampaikan 2024 ini di dalam pelayanan selama 3 minggu di Indonesia, itu tentang matikan daging. Dan bukan cuma matikan daging, itu artinya kita bisa berjalan di dalam roh. Selama kita tidak bisa atau tidak mau salibkan daging, kita tidak bisa berjalan dalam roh. Ini semua dari pilihan Anda, iya atau tidak. Nanti semua hidup di masa depan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita semua harus digenapi, harus dikabulkan. Nubuatan, janjinya Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Selama kita matikan daging, itu akan terjadi. Tapi kalau tidak mau matikan daging, firman Tuhan tidak bisa dikabulkan dalam hidup Anda dan saya. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ayat 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Ini bicara tentang 7 roh yang ada di tahta Tuhan. Itu harus menyertai dalam hidup kita. Selama kita matikan daging, bisa Tuhan menyatakan roh perkasa di dalam hidup kita. Itu salah satu 7 roh. 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kita harus perlengkapan semua firman Tuhan menjadi daging dalam hidup kita. Kita seperti orang-orang yang dilihat Alkitab itu benar-benar ada di dalam hidup kita. 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Jadi kita tidak melawan dengan darah dan daging, tapi dengan kuasa gelap
yang ada di udara saat ini. Dan kalau kita tidak siap, setiap kali kita diserang, kita akan jatuh dan gagal. Ingat, kita lakukan ini semua bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang Dia tahu. Supaya kita benar-benar mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, itu karena kita belum matikan daging. Jadi yang paling nonjol itu daging manusia. Kalau kita belum mau mematikan, agak sulit buat peperangan rohani. Ingat, setan, roh-roh jahat itu memakai orang-orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam daging, tapi setan tidak bisa serang orang-orang yang berjalan dalam roh dan bisa tembus. Itu nggak bisa dia, karena roh kita itu sudah sempurna. Terus 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Artinya, ayat 13, perlengkapi semua firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa berdiri saat hari-hari sekarang ini semakin gelap dan orang-orangnya semakin dalam kegelapan. Kita harus bisa jadi terang. Itu artinya terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit di atas hidup kita. Itu yang seharusnya sudah terjadi. Kalau belum, itu artinya kembali lagi daging kita harus dimatikan. Baru itu semua firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Itu semua kita sebenarnya lakukan perlengkapan semua firman Tuhan di dalam hidup kita. 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ini artinya kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman. Firman menyatakan di dalam hidup kita, orang akan melihat dan orang akan tahu ini orang benar-benar di dalam hadirat Tuhan. Kalau orang-orang lihat kita belum di dalam Tuhan, firman tidak menyatakan, kuasanya Tuhan tidak nyata, artinya balik lagi. Daging masih menonjol, daging harus dimatikan. Daging kenafsuan kita itu harus dimatikan lagi kembali. 16, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ayat 16, kita diserang, jiwa kita diserang, pikiran kita diserang. Jadi supaya kehendaknya setan itu dilakukan. Ya. Tapi kalau kita berjalan di dalam roh, sudah matikan daging, kita bisa tolak. Kita bisa bilang tidak. Itu namanya kita matikan daging. Salah satu yang mau lebih lagi matikan daging, puasa dan berdoa, baca firman setiap hari. Kalau mau lebih lagi, if you want to yield to the Spirit, you must crucify your flesh. Matikan daging supaya kita bisa Tuhan menyatakan rohnya di dalam hidup kita, supaya setiap serangan kita bisa tolak, kita bisa siap, karena roh Tuhan bersama kita. Dan malaikat-malaikat akan dilepaskan buat perang buat kita. Amin. Bukan kita yang perang,
tapi kita lepaskan firman dari roh kita supaya malaikat-malaikat bisa bekerja dan perang buat kita. Jadi setiap kali kita lepaskan firman di kota Surabaya, di tempat kerja, di dalam keluarga, itu malaikat akan bekerja dan melayani kita. Jadi malaikat-malaikat itu benar-benar melayani kita di dalam pelayanan, di dalam firman yang keluar dari mulut kita. Mereka akan melakukannya. Amin. Dan take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ini ayat 17. Jadi iman itu timbul dari firman yang kita baca, ya. Firman itu jadi pedang dua, the double-edged sword yang kita sudah baca itu jadi reality, itu menyatakan, itu jadi benar-benar dilepaskan. Saat kita lepaskan itu kayak pedang. Saat kita khotbah, saat kita ngajar, demonstrasikan, itu pedang yang keluar dari mulut kita. Setiap kali kita berdoa, pedang firman Tuhan diselubungi dengan apinya, karena Tuhan itu api. For our God is a consuming fire. Itu di Ibrani 12:29. Kita ini benar-benar orang-orang yang di dalam rohani, bukan di dalam daging. Ini yang kita harus pindah, ya. Bukan daging lagi, tapi rohani kita yang diaktifkan, bukan daging. Orang-orang yang alirannya daging itu selalu bertengkar dengan firman Tuhan, dan mereka tidak mau tunduk firman Tuhan dan melakukannya. Itu kedagingan yang mereka. Kita udah bisa lihat ini dari awal, bukan cuma sekarangnya 2024, tapi dari 1998 saat saya injek dunia gereja, sudah banyak konflik yang saya lihat dengan mata sendiri. Mereka saling debat dengan doktrin ini, doktrin itu. Padahal Tuhan cuma minta matikan dagingmu. Matikan. Supaya firman Tuhan bisa digenapi dalam hidupmu. Selama Anda tidak matikan daging, firman tidak bisa digenapi dalam hidup. Karena apa? Mereka tidak bisa tunduk dalam firman dan tidak bisa melakukannya. Itu aliran daging. Sudah banyak, sudah di mana-mana sampai hari ini. Kemarin saya baru dikasih YouTube dari teman-teman, dan benar apa yang hari-hari ini status hamba Tuhan atau title apa aja yang saya tahu, yang Tuhan kasih lihat, mereka itu dagingnya terlalu kental. Dan apa yang Tuhan mau lakukan di Indonesia jadi sendat-sendat. Tuhan lagi cari orang-orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh dagingnya. Ini yang jadi konflik di dalam orang-orang yang percaya dalam Kristus. Kita bukan hanya cuma mendengar, tapi harus ada tindakan. Ya, perubahan harus terjadi. Setiap kali kita matikan daging, ada perubahan terjadi di dalam hati kita. Saat kita ada hati yang berubah, kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah pilih kita buat apa? Buat menghasilkan buah-buah roh Kristus. Itu cari sendiri di dalam kitab Yohanes. Ayat 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Artinya harus kita berdoa setiap saat, tidak ada keputusan, tidak terputus ya dengan doa.
Makanya agak sulit. Saya hidup sendiri dan saya tidak punya teman di dalam Kristus. Jadi saya benar-benar harus bisa bertahan sendiri. Dan Tuhan lagi deal sama saya sampai sekarang ini 2024. Saya masih belajar dan saya tidak sempurna. Saya masih bisa bikin salah karena apa? Masih di dalam tubuh dosa. Makanya Tuhan mau kita matikan daging kenafsuan kita supaya firman Tuhan bisa digenapi. Dan apa yang paling nonjol yang barusan saya baca, praying in the Spirit with all power and supplication. Jadi kuasa itu hanya menyatakan kalau kita sudah di dalam roh, bukan daging. Aliran daging tidak ada kuasa, tidak ada otoritas. Makanya banyak gereja mati karena aliran daging. Kita udah tidak bisa lagi ke situ atau berjalan di dalam daging lagi. Itu sudah mati. Karena dosa itu upahnya maut, mati. Tidak bisa menghasilkan buah-buah roh Kristus. Ya. Jadi ayat 18 kita harus terus berdoa dengan kuasa dan supplication di dalam roh. Kita harus berjaga-jaga dan melihat sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Ini harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan ini, ya setan yang akan menguasai kotamu. Ya, seterusnya 19. And for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Hidup di dalam roh, berdoa di dalam roh, ngajar dalam roh, khotbah di dalam roh, itu semua yang daging sudah mati, sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. 7 roh yang ada di tahta Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Supaya apa yang keluar dari mulut kita itu roh, pedang, firman Tuhan akan dilepaskan dari mulut kita. Amin. Jadi benar-benar hati kita itu sudah murni. Matikan daging itu akan bikin hati kita jadi murni. Ya, bisa mengampuni, saling mengasihi, saling peduli. Ya, kalau ini semua tidak ada dalam hidup kita, pelayanan masih bisa jalan nggak? Bisa. Alirannya apa? Daging. Dampaknya apa? Mati. Gak ada apa-apa. Ini yang banyak ya, yang tidak ajarin. Orang-orang yang percaya di dalam Kristus gak diajarin sampai hari ini. Sayang, kasihan. Yang saya lihat banyak orang sakit, ya, terus disantet, sihir. Aduh, gimana orang-orang datang ke rumah Tuhan tapi mereka penuh dengan beban berat, ya, tidak dilepas, gak ada roh merdeka. Kenapa ini terjadi? Aliran daging, tidak matikan daging, tidak berjalan dalam roh, tidak hidup di dalam roh, ya. Semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak sampai ke maksimal. Ini yang saya dikasih lihat. Kenapa Tuhan nggak ada unity? Kenapa Tuhan, ya, orang-orang percaya kepadamu kok udah gak ramah, kayak kepahitan, beban berat, semua kayak mukanya kayak kepahitan gitu. Ini karena dagingnya mereka. Tuhan kasih lihat. Dan Tuhan kasih lihat firman-Nya. Kunci-kunci bagaimana kita bisa matikan daging kita. Memang sakit, tapi bisa. Ya, sakit pasti.
Kalau kita matikan daging, sakit. Dan kita bisa melakukan firman-Nya. Makanya ada grace, the spirit of grace. The spirit of grace akan bikin kita melakukan firman-Nya. The spirit of grace will empower you to do the will of God. Kadang-kadang kita letih, lesu, dan kadang-kadang kita capek. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, berjalan dalam roh, kita tidak akan capek. Pasti dikuatkan terus sampai bisa bertahan karena ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan, ada kesabaran. Ini semua dari hasil matikan daging. Kita matikan daging, kita akan menghasilkan spirit of love, spirit of peace, spirit of joy. Ya, ini semua kita akan hasilkan. Ini yang Tuhan mau. Apakah Anda mau lakukan ini? Itu tergantung kalian, iya atau tidak. Ya, Tuhan tidak paksa, tapi Tuhan sudah kasih waspada di dalam Efesus. Karena setan itu lihat orang-orang yang kosong, orang-orang yang berjalan dalam daging, orang-orang yang masih melakukan dosa, itu bisa diatur sama dia. Ya, itu setan. Kalau kita tidak baca firman, tidak melakukannya, kita nggak berubah dari Kristus, menghasilkan buah roh, setan bisa lihat. Dan kita udah buka celah, kita udah buka pintu buat dia masuk dan pengaruhi hidup kita buat melakukan kehendak setan. Itu yang kita tidak mau lakukan. Amin. Kalau kita mau berkat lancar, semua lancar dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, kita harus matikan daging. 20. For which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Ayat 20 dikatakan kita ini bukan orang yang beragama, tapi wakil Yesus. We are the representative of Jesus Christ. We are not religious people. Ya, gimana caranya? Matikan daging lagi. You must kill the flesh. You must put to death the flesh so that the word of God becomes function. Saat kita matikan daging, baru firman Tuhan itu berfungsi di dalam hidup kita. Dan kita wakil, represent Jesus Christ di dalam dunia ini. Kita bukan orang agama. Amin. Kita orang-orang berjalan dalam roh, hidup dalam roh. Jadi artinya kita udah nggak debat lagi. Debat ini salah, nama Yesus, nama Tuhan, ini bla bla bla. Kita jadi debat itu karena daging masih kental. Ya, kalau you dalam rohani, hidup dalam rohani, you tidak debat lagi, tapi melakukannya, tunduk firman dan taat, dan akan melakukannya. Hidup Anda akan berubah, hati akan berubah jadi benar. Dan itu salah satu kita juga bisa menghasilkan buah-buah Roh Kristus. Saat kita mau matikan daging, memang sakit tapi kita bisa melakukannya. Amin. Jadi Efesus 6 ayat 10 sampai ke 20 kita sudah sebenarnya dikasih lihat hidup kita bukan hanya sendiri, tapi ada roh-roh jahat di udara yang menguasai manusia. We live in a demonic and satanic influential world. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan, karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini, tapi ada roh-roh jahat yang tidak bisa dilihat, tapi bisa lihat dampaknya mereka, pekerjaan-pekerjaannya roh-roh jahat itu apa. Makanya Yesus datang ke bumi supaya apa? Kita lihat di 1 Yohanes, ini yang terakhir. What is the purpose that Jesus came to this world? What is the purpose? Kita lihat di 1 John 3,
1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. Kita baca ini, the purpose that Jesus came to this world. Kita baca, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Yesus datang, tujuannya, purpose-nya, supaya dia menyatakan buat menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan di dunia ini. Ya. Jadi baca supaya kita mengerti kenapa kita ada di bumi, ada satu purpose, tujuan yang kita harus lakukan. Hanya Anda yang bisa lakukan. Di dunia mereka tidak bisa lakukan. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Makanya nanti pengangkatan rapture terjadi, baru antikris itu akan muncul. Selama kita masih ada di bumi, dia tidak bisa muncul. Kenapa? Karena kita bisa usir setan yang ada di dalam antikris. Selama ini pelayanan saya itu banyak hal, jadi nggak bisa di satu kategori. Rinaldi itu karunia pelepasan, kesembuhan, pemulihan, creative miracle. Itu bukan saya yang lakukan, itu semua Tuhan yang lakukan. Saya tidak minta karunia-karunia, tapi Tuhan kasih. Dan saat itu pelayanan jalan, saat orang-orang dibutuhkan, saat itu Tuhan menyatakan kesembuhan, pelepasan, creative miracle, itu semua Tuhan yang lakukan, bukan saya. Jadi kalau kalian datang dalam ibadah saya, pasti Tuhan Yesus menyatakan dirinya ke umatnya yang terkasih. Because He loves you. He loves you so much. Makanya kita harus datang ke Dia. Every source, of everything comes from above. Bukan dari kekuatan kita, kemampuan kita, education, enggak. Itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, Dia akan kasih. Kalau enggak, sabar aja. Amin. Kita ini dikasihi Tuhan yang peduli, bukan tidak peduli. Dia pasti peduli. Makanya kita harus datang kepada Dia setiap hari. Kita nggak bisa hidup yang neglect. Kita nggak bisa neglect. Kita nggak bisa cuek. Ya, firman Tuhan. Karena setan itu bekerja setiap saat. Kalau kita tidak siap, firman tidak dibaca, kita jadi orang-orang yang kosong. Kita baca bukan buat ingat-ingat. Dia, firman Tuhan, harus jadi daging kita. Itu, kita matikan daging, firman jadi daging. Karena Yohanes 1-4, Yesus datang jadi daging. The word of God became flesh. Dan itu juga harus terjadi dalam tubuh kita. When people look at you, they see the Bible. Yeah. When you speak with authority and power. Remember, God is alive. Jesus is alive. The Holy Spirit is here on the earth with us, living inside us. Itu privilege, saudara-saudara, istimewa. Tuhan mau tinggal dalam roh kita. Haleluya. Haleluya. Semoga ini semua jadi berkat buat kalian. Firman Tuhan itu benar-benar ada kuasa, ada authority. Makanya kita harus baca saat kita ucapkan, ya,
firman Tuhan itu akan terjadi. Hati-hati apa yang kita ucapkan. Amin. Shalom dan bless you. I love you. Sampai nanti lagi ya. Bye.